Baik, ya malam kali ini kita ngebahas tentang proyek-proyek dari Iskariman Property Syariah. Mungkin Bapak Ibu udah mengenal lebih dalam tentang proyek Granada Land ya, yang sebelumnya 1 pekan 2 pekan ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah tentang Granada Land sedikit banyak gitu ya. Tapi nanti kalau seandainya Bapak Ibu masih ada yang pengen ditanyakan kembali tentang Granada, nggak apa-apa, ditanyakan lagi aja ya, karena barangkali ada hal yang perlu diperdalam lagi tentang Granada Land yang di Bogor itu. Nanti insya Allah saya siap jelaskan gitu ya. Nah, selain Granada Land, kita ada proyek juga di Bogor Timur itu Granada Gardenville. Tapi nanti kita bahas mungkin beberapa pekan ke depan gitu ya. Nah, sebelum ke situ, mungkin kita perlu bahas tentang Granada Skypark nih. Gimana Granada Skypark ini? Gimana Granada Skypark ini? Saya Ini Prayu dari Singapura. Nah, ya, dimana Granada Skypark ini adalah proyek yang ada di perbatasan Bogor sama Cianjur. Nah, itu ya, tepatnya di Cipanas. Mungkin kalau seandainya di grup saya atau di grup Mas Tri udah sempat saya kasih ya apa namanya eh, konten-konten, kemudian set plan dan juga press list. Tapi insya Allah nggak apa-apa malam ini kita bahas sedikit lagi. Nah, ini Granada Skypark waktu bulan kemarin ya. Bulan kemarin Iskariman Academy dengan tim marketing freelance-nya dengan mungkin Bapak Ibu baru gabung gitu ya. Kami mengadakan kopdar ya, kopi darat sekaligus camping di Granada Skypark Bapak Ibu. Nah, ini mungkin suasana camping yang mungkin ya sedikit video cuplikan yang Bapak Ibu bisa lihat camping di Granada Skypark di bulan yang lalu. Assalamualaikum Sobat Mitra. Pada hari ini kita sedang kopdar mitra di Granada Skypark ya. Mau tahu bagaimana keseruannya? Yuk kita cek bareng-bareng. Dimulai dari ngecamp bareng karena biar makin seru nih. Pada malam harinya lanjut untuk sesi mendalami proyek Granada Skypark dan ditutup dengan agenda bakar-bakar ikan dan jagung bersama. Wah, sangat asik tentunya agenda malam ini. Saya sekarang sedang berada di Granada Skypark. Hari ini suasananya sejuk dan berkabut, dan juga saat ini mitra-mitra sedang sharing session. Jadi seperti itu video dokumentasi singkat kopdar Granada Skypark. Yuk ikuti kopdar selanjutnya. Nah, itu sedikit video cuplikannya. Walaupun mungkin videonya agak putus-putus, tapi mudah-mudahan suaranya jelas ya gitu ya. Karena gimana ya, kalau di Zoom memang dari sebelum-sebelumnya video ditampilin lewat PPT di Zoom tuh agak putus-putus. Tapi nggak apa-apa ya, nikmatin aja. Satu kata untuk event kopdar Granada Skypark menurut para mitra. Sejuk sekali. Dingin. Adem banget. Amazing. Nice job. Cantik. Bintang 5. Mantap sekali. Mansur mantap surantap. Satu lagi. Gimana? Seru kan kopdar di Granada Skypark hari ini? Nah, bagi kamu yang mau ikut, tunggu apa lagi? Buruan, gabung sekarang juga. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi sedikit cuplikan video waktu kita kopdar di bulan lalu, teman-teman marketing dengan di Granada Skypark camping ya, nginep ya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu ya, Granada Skypark itu tempatnya di Cipanas sebenarnya, maksudnya antar perbatasan Bogor sama Cianjur. Tapi kalau ngomongin kabupatennya mana? Kabupatennya maksudnya Cianjur gitu. Ya, di Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Granada Skypark ini memang dia nggak terlalu luas Bapak Ibu. Saya lupa luasnya gitu, tapi kurang lebih cuma 6 hektaran saat ini gitu ya, kurang lebih sekitar 6 hektaran. Nah, ini belum kita perluasan lagi, tapi kemungkinan besar kita nggak perluasan, kita nambah proyek baru yang ada di Sukabumi. Nah, ini belum launching, insya Allah mungkin launchingnya di bulan depan ya, bulan November. Udah ketemu lahannya,
udah kemudian kita siapkan teknis dan legalitas dan sebagainya udah kita urusin gitu ya, tinggal nunggu pre-launch-nya aja, insya Allah di bulan November. Nah itu yang di Sukabumi. Nah tapi sebelum ke situ tetap saya ingin menyampaikan tentang Granada Skypark Bapak Ibu. Ini Granada Skypark ini project Granada yang paling tinggi. Kenapa? Ya, karena memang kalau di atas ketinggian saya lupa berapa mdpl gitu ya, tapi ini memang paling dingin di antara beberapa proyek Granada Skypark selain di Bandung gitu ya. Harganya berapa sih? Harga Granada Skypark ini memang cukup di atas 100 juta gitu ya. Paling murah itu 120 juta, tapi nanti bisa diskon sampai 100 jutaan sih per satu coveringnya. Nah, dari 100 juta berarti kalau luas coveringnya itu 100 meter, artinya per meternya itu 1 juta Bapak Ibu. Nah, beda ya dengan Granada Land ya. Granada Land kan masih ada yang 600.000 per meternya. Kalau Granada Skypark ini 1 jutaan per meternya. Gitu Bapak Ibu ya. Luasnya pun nggak terlalu luas, makanya unitnya aja kalau nggak salah tinggal 30-an unit ya saat ini. Tentu dengan jalan yang sudah dicor, jalan di dalam kawasan tentunya sudah dicor, kemudian juga ada beberapa villa yang sudah dibangun juga nih Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau untuk akses ke Granada Skypark gimana Kang? Kalau Bapak Ibu sekalian, ini kan Granada paling tinggi ya, maksudnya itu di daerah puncak, bahkan kalau sore atau malam itu ya city light gitu kan, view-nya itu sendiri. Dan selain itu juga view-nya adalah Gunung Pangrango. Jadi memang ketinggian kita cukup tinggi nih di Granada Skypark ini. Makanya kalau seandainya konsumen datang ke sana, ya harus siap dengan kondisi medan yang ya naik-naik gitu ya, naik-naik ke puncak gunung, gitu ya Bapak Ibu ya. Beda mungkin kalau Granada nggak terlalu tinggi gitu ya kan, nggak terlalu dingin juga, nggak terlalu adem juga. Tapi kalau Granada Skypark ini udah memang posisinya paling tinggi gitu kan, gitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian ini juga nih ada video singkat juga. Masih bingung piknik yang asik bersama keluarga di mana? Dengan udara yang dingin dan sejuk, dengan view Gunung Gede Pangrango. Ya, Bapak Ibu ya. Cuma di aset tanah wisata eksklusif Granada Skypark. Dengan punya aset eksklusif di sini, kamu bisa piknik bersama keluarga setiap pekan. Ikuti event Maypick, May Picnic Estetik pada tanggal 25 dan 26 Mei 2024. Aset tiada tanding tanpa batas, Granada Skypark. Nah ini video di bulan Mei ya dibuatnya gitu ya, waktu ada event survei serentak. Nah ini Bapak Ibu, jadi sedikit mungkin tadi ke gambar juga ya. Masih bingung videonya. Ini juga video lama di bulan Mei Bapak Ibu. Jadi beberapa bulan yang lalu gitu ya, tapi sekarang progresnya udah jalan juga sudah mulai dicor gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kita sambil jalan aja, jadi kalau ada yang nanya lain-lain silahkan ditulis di kolom chat atau mau langsung nanya secara langsung juga boleh gitu ya. Bu Ati, Skypark kerjasama dengan bank, katanya Skyman tanpa kerjasama dengan bank. Memang tidak kerjasama dengan bank Bu. Tidak ada konten ya yang untuk kemudian menyatakan Skypark bekerja sama ya. Tadi slide yang saya lihat ada BSI itu di slide. Ini ya sebenarnya ya Bu ya. Bentar Bu. Mana nih? Ini ya? Enggak. Nah iya BSI itu. Ya. Jadi gini ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya gitu ya, perlu dipahami juga. Jadi yang dimaksud dengan tidak bekerja sama dengan bank itu tidak bekerja sama dengan pihak ketiga, perbankan sebagai pihak ketiga. Semua proyek kita gitu ya tidak bekerja sama dengan pihak perbankan sebagai lembaga pembiayaan. Nah, terus kan kok ada BSI-nya ini sebagai alat perpindahan uang saja.
tapi kita tidak bekerja sama dalam akad transaksi jual belinya. Paham ya maksudnya Bapak Ibu ya? Kan kalau kita mau bayar tanah kafling itu kan nggak mesti harus cash duitnya di depan gitu ya. Tetap saja bisa lewat transfer gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi Iskariman tentu sebagai media transfer perpindahan uang antara konsumen dengan developer lewat perbankan gitu. Sebagai alat perpindahan uang saja. Tapi bukan kerjasama sebagai pembiayaan. Gitu ya. Jadi semua proyek kita itu tidak bekerja sama dengan pihak bank manapun. Dalam arti di sini adalah sebagai pihak ketiga dalam pembiayaan. Jadi misalnya nih, konsumen beli unit di Kafling Granada, tapi nanti nyicilnya ke bank. Nah itu enggak, sama sekali kita enggak ada kerjasama dengan pihak bank manapun seperti itu. Tapi kalau konsumen kemudian transfer, ya mungkin Bapak Ibu kan sering saya kirim ya di grup gitu ya, transfer 50 juta, transfer 2 juta, ya itu ya. Itu kan sebagai alat perpindahan uang saja, bukan kerjasama dalam akad jual belinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu Bu Ati. Gimana kira-kira masih ada Iya, pertanyaan iya. nggak? Ya, terima kasih. Ya siap. Jadi semua proyek kita gitu Bapak Ibu ya. Kita tetap ada perbankan dalam arti ya kalau konsumen mau bayar lewat bank kita gitu maksudnya itu transfer ke rekening kita gitu ya. Tapi kembali lagi, kami tidak bekerja sama sebagai pihak ketiga dari perbankan itu sendiri. Ya, ada beberapa perbankan yang mengajukan kerjasama sama kita gitu kan, ngasih pinjaman sama kita. Enggak, kita dari awal sampai sekarang alhamdulillah kita tidak terikat dengan utang piutang ke bank gitu ya, atau konsumen nyicilnya ke bank. Enggak, kita murni syariah yang kemudian konsumen nyicilnya ke developer langsung. Nyicilnya baik itu cash ataupun maksudnya cash itu duitnya langsung gitu ya, bentuk lembaran atau ditransfer. Nah itu kan nggak masalah, itu kan beda 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 akad gitu ya. Transfer ya akad kerjasama, bukan kerjasama tapi jual beli. Nah gitu ya Bapak Ibu ya, semua proyek kita itu memang tidak bekerja sama dengan pihak perbankan bank manapun. Insyaallah mudah-mudahan gimana Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Tatang, siap. Gimana Pak? Saya mau menanyakan ini apa untuk Granada Sky Park itu dia cash keras aja atau ada cicilan untuk berapa kali bayar gitu Pak? Oke. Gitu ya Pak Tatang ya pertanyaannya. Itu per berapa kali gitu, per tahun sampai setahun gitu, cicilannya per bulan gitu atau Iya. kali bayar gitu. Memang Siap. itu ya Pak. Semua proyek kita, punten ini yang suaranya bocor ya. Pak Saibani ya, bentar ya Pak ya, Pak Bani ya. Saya mute terlebih dahulu. Jadi menjawab pertanyaan Pak Tatang, proyek Skypark ini bisa dicicil berapa lama sih gitu ya? Bapak Ibu sekalian, semua proyek Granada itu cuma ada dua metodenya. Satu, cash keras, jadi booking dan pembayaran di bulan yang sama lunas gitu ya, itu cash keras. Yang kedua, cash bertahap. Nah, cash bertahap ini cicilannya maksimal 3 bulan. Semua proyek kita seperti itu. Ya, nggak ada per tahun, nggak ada per tahun. Kalaupun ada per tahun, itu bukan proyek Kafling Granada, tapi lebih kepada proyek perumahan. Nah, perumahan itu yang ada di Karawang, Cikarang, gitu ya. Itu bisa sampai 8 tahun, bisa sampai 10 tahun. Nah, tapi proyek perumahan kita unitnya udah sold out gitu. Unitnya sudah sold out. Nah, kecuali satu proyek yaitu Baki Memorial Park, itu cicilannya bisa sampai 1 tahun maksimal. Nah, itu sih. Selebihnya itu proyek Granada manapun maksimal 3 bulan sih. Oh iya. Terus untuk ininya Pak, pembangunan yang itu kan untuk kafling Pak. Nah, untuk pembangunan bangunannya itu sendiri, itu sistemnya gimana Pak? Bisa di pembangunan vilanya itu apa kayak ke developernya bisa nyicil gitu per ini atau harus cash kelas 3 bulan juga?
Siap. Nah, kalau untuk bangunannya sendiri, kembali lagi ya, yang pertama kita akan kasih pilihan kepada konsumen. Konsumen mau sekaligus apa namanya udah beli tanahnya, udah lunas tanahnya gitu ya. Terus kemudian pengen bangun nih, pengen dibikin villa. Nah, kita ada dua opsi Bapak Ibu. Pertama adalah bisa dibangun lewat developer kerjasamanya, nanti dibikin akad ulang, akadnya adalah akad ijaroh gitu ya, akad jasa. Atau kemudian si konsumen tersebut itu punya kontraktor sendiri, dia mau bangun sendiri. Nah, itu bisa juga seperti itu. Dua metode itu terlebih dahulu. Nah, tetapi kalau kemudian konsumen pengen bangun sendiri villanya, tetap harus ada izin dari developer. Kenapa? Walaupun tanahnya tanah udah milik konsumen, tapi kalau mau bangun villa di dalamnya harus ada izin dari developer. Alasannya adalah kita nggak mau kemudian bersinggungan atau gesekan dengan masyarakat. Maksudnya gimana, Kang? Kalau kemudian developer yang bangun, itu kan tenaga kasarnya ya kita rata-rata ngambil dari warga sekitar ya Pak ya, biar nanti ekonomi warga sekitar pun ikut naik. Nah, khawatirnya kalau seandainya si konsumen tiba-tiba bangun, nggak ada koordinasi dengan developer, kemudian warga juga dalam tanda petik gitu ya, nggak suka atau nggak mudah sebagainya, khawatirnya nanti dicegah dan sebagainya. Nah, itu terlebih dahulu. Nah, terus kemudian berapa lama untuk bangunan itu sendiri? Tergantung nanti dari segi budgetnya konsumen, Pak. Kalau konsumen bisa cash keras, ya bisa 1 bulan itu sendiri gitu ya dikerjakan, atau biasanya juga maksimal 3 bulan juga Pak. Gitu. Jadi nanti memang tergantung si budget konsumen dan juga tergantung desain yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Nah, harganya berapa? Tergantung masing-masing luas, masing-masing tipe itu berbeda-beda. Ada yang 200 juta satu bangunan villanya gitu ya, ada yang 150 juta, ada yang 250 juta, itu nanti tergantung apa namanya? Ya keinginan konsumen sendiri untuk membangun villanya gitu ya. Tapi nanti akadnya akad jasa ujroh nanti gitu, bukan akad jual beli. Karena konsumen harus membayar terlebih dahulu, kemudian kita developer sebagai jasa bangunnya. Gitu Pak Tatang. Jadi bisa 3 bulan, bisa juga sampai 6 bulan, memang tergantung keuangan konsumen itu sendiri. Nanti negosiasinya dengan tim kontraktor dari Iskarima. Oke. Oke, terima kasih infonya. Siap, siap Pak Tatang, sami-sami. Oke ya, ini ada pertanyaan juga dari Abu Navia. Konten video Granada Skatepark di Telegram udah nggak update ya Mas? Video yang ada promo bulan Agustus kemarin. Nah, sebenarnya untuk konten Telegram itu sendiri, bentar. Ya, untuk konten Telegram itu sendiri, Bapak Ibu, kadang tim konten kita telat nih update-nya di Telegram. Makanya nanti untuk konten Granada Skatepark bisa minta ke mentornya masing-masing. Ya kalau memang mentornya itu Mas Turi, kalau mentornya itu Mas Turi, nanti bisa japri Mas Turi gitu ya. Tapi kalau misalkan mentornya itu Pak Bani, ya nanti Bapak Ibu bisa japrinya Pak Bani ya, Pak Albani, yang mungkin sudah komunikasi sama Pak Albani gitu ya. Jadi lebih update itu ada yang ada di grup WhatsApp sebenarnya kalau untuk Granada Skatepark, karena tim kontennya Granada Skatepark kadang suka telat nge-share di konten Telegram. Padahal udah kita ingetin beberapa kali. Gitu sih ya, Abu Navia ya, insya Allah. Oke, saya izin lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Masih bingung? Oke, nah ini dia juga video nih. Cantik sambil cari kafling estetik yuk. Orang. Nah, gimana? Seru banget kan? Yuk, yang mau liburan bareng keluarga sambil cari aset, datang aja ke Granada Skatepark. Nah, itu ya Bapak Ibu ya.
Saya ingin nampilin lagi beberapa video. Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi saat ini saya mau bikin konten tentang report progress di Granada Skypark. Mau tahu progresnya seperti apa? Yuk ikuti saya terus. Saat ini saya sedang berada di Blok A, di mana kita bisa lihat saya sudah ada alat berat yang sedang menata bahan-bahan untuk pengecoran saat ini. Di mana jalan rawsnya itu nanti sekitar 7 meteran dengan panjang 150 meter. Ya, mungkin untuk konten progres kali ini cukup segitu aja. Jika kalian merasa penasaran untuk progres Granada Skypark selanjutnya, terus pantengin konten-konten kita berikutnya. Everything is never as it seems. When I like to read myself to leave. This planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Nah, itu ya Bapak Ibu ya sedikit. Ya, itu yang terkait Granada Skypark Bapak Ibu. Jadi kira-kira ada yang ditanyain nggak nih dari Bapak Ibu tentang Granada Skypark sebelum nanti kita lanjut ke apa namanya Project Baki Memorial Park gitu ya. Boleh kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau di-sharing-sharingkan, Kang, saya udah ada yang nanya tapi gimana ya ini ya belum terfollow up lagi. Boleh banget ya Bapak Ibu ya. Karena kita sambil santai Bapak Ibu. Gimana? Boleh tanya langsung juga boleh atau di kolom chat juga boleh gitu ya. Apapun itu Bapak Ibu. Granada Skypark ini kalau saya baca di apa namanya di salah satu kontennya itu kan include SHM ya, bener ya? Oke, itu pertanyaan pertama. Gitu ya, Pak? Terus yang kedua itu tadi jalan 7 meter itu di main roadnya 7 meter. Terus di blok-bloknya itu bagaimana itu? Oke. Baik, itu yang kedua ya, Pak ya. Saya jawab yang kedua dulu ya, Pak ya, yang terkait jalan ya. Tadi itu kan jalannya row-nya 7 meter. Jadi lebarnya itu sebenarnya, Pak ya. Nah di blok-bloknya itu kan ini videonya video bulan yang lalu ya, progres pembangunan jalan di blok A ya. Sekarang udah makin meluas lagi Pak ke blok B, C dan seterusnya. Gitu Pak Jamil untuk progresnya. Nanti memang sih belum ada video update lagi ya terkait progres jalannya sudah sampai sampai mana. Seperti itu sih Pak. Nanti coba saya minta ya Pak ya untuk update seluas mana progres pengecoran. Tapi semua jalan di berbagai blok itu sudah pengerasan. Artinya sudah bisa dilewati oleh mobil itu sendiri. Walaupun mungkin ada beberapa meter yang belum dicor. Seperti itu. Nah, pertanyaan pertama adalah include SHM. Nah, yang tadi itu include SHM itu pas di bulan Mei, Pak. Makanya tadi kalau nggak salah itu konten di bulan Mei. Nah, di bulan sekarang ya, di beberapa bulan terakhir ini itu nggak ada lagi promo free SHM gitu. Sekarang kita sampai kembali lagi normal AJB gitu sih Pak. Yang mana ya SHM ya? Oh ini nih. Mana tadi ya? Oh ini ya. Ini ya di bulan Mei tik ya itu kan pakai istilah Mei. Di bulan Mei itu
kita include langsung ketika konsumen beli unit di Granada Skypark ini free sampai kemudian SHM. Nah, kalau alasnya sendiri memang sudah SHM, Pak. Alasnya sendiri, alas dasarnya itu sendiri sudah SHM. Makanya kadang kita berikan ke konsumen di waktu-waktu beberapa bulan tertentu gitu ya, kita free kepengurusan sampai SHM gitu. Nah, tapi akhir-akhir ini promo tersebut sudah habis gitu ya, dan nggak dijalankan lagi. Sekarang kita masih tetap pakai seperti normal lagi, yaitu free sampai AJB ini, kepengurusan penandatanganan AJB. Nah, ini yang ini bulan free SHM ya, Pak. Nah, ini juga ada nih di bulan berapa ini ya kalau nggak salah ya. Setelah Mei itu ya beberapa bulan setelah, kalau nggak salah tuh beberapa bulan yang sebelumnya itu free sampai SHM. Tapi untuk saat ini kita sampai AJB, Pak. Oh gitu, oke. Terus satu lagi, tadi saya sempat nengok juga yang di telegramnya untuk Skypark itu lahan tersedia tinggal 20 kafling. Cuma yang di Livra juga tadi ada 31 kafling. Terus Mas Fitra ada 30. Mana nih yang sebagai pegangan nih? Ya, yang sebenarnya yang salah kontennya, Pak. Itu kayaknya bukan 20 tapi 30 kafling. Karena memang kita mengacu kepada set plan gitu ya. Nah, ini mungkin tim kontennya gitu ya, harusnya ngertinya 3, kepecetnya 2 kayaknya nih. Gitu sih, Pak. Oke. Jadi konfirmasi bahwa itu memang 30-an ya, bukan 20 ya. 30-an sesuai dengan master set plan dan update unitnya ya, yang ada yang biasanya kemarin yang tadi siang Mas Turi kirim itu master set plan update unit terbaru gitu ya, 31 kalau nggak salah, 30 atau 31 gitu ya. Berarti yang green itu tinggal habis ya, tinggal 2 yang di booking ya, semuanya udah habis yang green ya. Saya tadi sempat nengok-nengok yang green tinggal 2 booking, selebihnya udah habis tuh, tinggal yang red, pink sama yang blue diamond. Oh, yang di bloknya itu ya? Iya. Yang warna apa nih, Pak? Warna hijau? Green. Iya. Oh iya, betul. Warna hijau emang cukup laris gitu ya, Pak. Sebenarnya Granada Skypark ini sudah tahun lalu kalau nggak salah kita buka Granada Skypark ini. Jadi emang cukup banyak juga yang kemudian akhirnya banyak yang sold out sih, Pak. Ya udah setahun ini gitu. Tinggal yang ungu gitu ya, Blue Diamond ini. Iya, yang green tinggal 2 yang booking, kemudian yang red masih agak banyak kan tuh. Iya betul, Pak. Yang red masih agak banyak nih. Yang hijau malah udah tinggal 1 yang hijau kalau nggak salah ini, Pak. Yang udah green dia iya green ya. Yang pink masih ada beberapa, 5 apa 6 ini unit itu kurang lebih. Blue Diamond juga tinggal beberapa nih. Iya itu update-nya tinggal sekian. Ada 7 juga. Kenapa, Pak? Belum ada 7 nih. Saya tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, tinggal 7 punya. Nah itu jadi memang kemungkinan besar sih base manajernya gitu ya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga, kemungkinan sih kita perluasannya ke daerah Sukabumi. Jadi proyek ini kalau udah sold out, dibangun villa, progres jalan kita rapihkan, kemudian buat area camping juga, jadi bisa buat ya konsumen itu kalau udah beli di situ bisa buat healing lah gitu ya di tanah sendiri, seperti itu. Total berapa? 6 hektar aja, Kang? Iya, kurang lebih 6 hektar, Pak, setahu yang Mas Turi dapatkan ini. Oke, kamu nanya, sorry, yang kuning itu apa? Sungai ya? Di antara blue sama red itu kan ada kuning. Itu iya, bukan sungai sih, Pak. Kalau ini kan sebenarnya apa ya, kali kecil juga, paling cuma semeteran doang lebarnya. Nggak sungai juga sih, Pak. Gitu bukan ya? Kayak parit gitu ya? Jadi bukan sungai di Grand Skypark, nggak ada sungai ya, tapi itu aliran aja, aliran air. Tapi memang nggak gede, paling cuma
lebarnya 1 meteran. Dengan skalanya kok kelihatannya gede gitu. Itu kan itu Kalau 57 meter. Cuma kalau saya bandingin dengan yang sungai, kok kayaknya ini kok gede yang yang sungai yang agak gede itu di Granada Riverside Resort Anyer, Pak. Itu yang di Banten tuh. Itu sungai yang agak besar ya. Kalau ini Granada Skypark itu cuma ya sekedar aliran air aja sih, yang lebarnya cuma 1 meter. parit gitu ya. Mm-mm. Oke. Gitu. Untuk video yang barusan apakah di-share di WA Mas Bu Siti ya? Kalau di grupnya Mas Duri udah Mas Duri share sih di grup gitu ya. Tapi kalau grupnya Pak Bani ya, Pak Albani nanti minta ke Pak Albani ya, Bu Siti ya. Untuk video-video yang Granada Skypark, insya Allah nanti juga di-share sama beliau gitu ya. Gitu ya Bu Siti ya. Gitu Bapak Ibu, ini mumpung tanggal 27 kalau nggak salah ada event di Granada Skypark. Mangga Bapak Ibu di gaspol gitu ya. Mumpung tinggal beberapa unit lagi nih di Granada Skypark, siapa tahu kemudian konsumen survei dulu gitu ya. Nikmatin suasananya, lihat progres pembangunannya, progres pembuatan jalan dan sebagainya. Kalau cocok pasti konsumen pasti akan beli di situ. Walaupun dalam tanda petik ya, walaupun mungkin jalannya ya tadi ya namanya pegunungan gitu kan, naik dulu ke atas ya harus siap nanjak gitu ya, sebab sesuatu hal yang tidak mungkin kita pengen suasana yang dingin tapi kita nggak mau naik turun gunung gitu ya, itu sesuatu yang agak sedikit mustahil ya kecuali emang ditaruh AC. Jadi emang ini view-nya adalah view Gunung Pangrango dengan city light-nya. Cukup dingin juga di sana. Kalau Bapak Ibu menginap di sana juga silakan, nanti bisa ikut eventnya gitu ya. Syukur-syukur memang bawa customer itu sendiri biar nanti sekaligus bisa merasakan gimana rasanya nginep di sana. Tapi satu hal juga, ini belum ada event seperti Granada Land ya, nginepnya gratis. Untuk Granada Skypark ini untuk penginapan atau camping sudah masuknya berbayar. Kalau nggak salah 25.000 deh kalau untuk camping itu sendiri. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Apalagi nanti kalau villa nanti tentu kan kerjasama dengan konsumen yang punya villa gitu ya. Mungkin harganya di atas 500 ribuan gitu per harinya. Artinya sudah bisa disewakan tuh villa konsumen. Bisa gimana Pak? Yang bayar di tendanya itu maksudnya kita yang apa itu yang ke sana bayar atau gimana? Saya belum bisa dijelaskan sekali lagi. Iya Pak, jadi kalau Granada Skypark ini kita belum ada promo untuk free ataupun gratis gitu ya, atau belum ada event juga untuk marketing freelance untuk free seperti Granada Land. Jadi semua umum baik itu marketing freelance ataupun hal umum kalau mau camping di sana itu ada biayanya, kalau nggak salah per orang itu 25.000 gitu. Tendanya udah include di sini dari Granada Skypark itu sendiri. Gitu sih Pak. Nanti kalau cuma satu orang aja berarti gabung sama yang lain gitu. Oh enggak, nanti tetap satu tenda kalau cuma satu orang. Makanya nanti bisa dinegosiasi sama tim Granada Skypark ini gitu Pak. Kan tenda itu ukurannya macam-macam ya. Ada yang untuk 2 orang, ada yang untuk 3 orang, ada yang untuk 4 orang gitu. Oke. Pak Denny, bisa sepi masuk dari Jalan Raya Cipanas? Kalau dari Jalan Raya, maksudnya puncak kali ya, Ciawi gitu ya. Ujung Ciawi itu kurang lebih 20-an menit, 20-30 menit sih dari Jalan Ciawi. Ya memang PR-nya adalah di jalan puncaknya itu sih Pak. Nanti sebenarnya kalau Bapak mau cek di Google Maps gitu ya, itu bisa banget dan sudah ada Pak. Tulis aja di Google Maps itu Granada Skypark. Nah itu mungkin bisa lebih akurat ya yang dimaksud dengan Pak Denny. Itu banyak alternatif sih jalan menuju Skypark, bisa lewat Bogor Timur, Jalan Puncak 2 atau bisa lewat Jalan Puncak 1 juga bisa gitu ya. Jadi memang tergantung konsumennya itu dari arah mana dan kembali lagi mau aksesnya seperti apa. Tapi yang lebih enak jalannya tentu dari Puncak 1. Cuma resikonya memang Puncak 1 agak macet gitu ya. Tapi kalau jalan yang Puncak 2
ya agak naik turun sih gitu ya, walaupun memang nggak macet gitu. Granada Skypark dari jalan raya masuknya kira-kira berapa meter ke lokasinya? Oke, Pak Bani ya. Kalau dimaksud dengan jalan raya itu adalah jalan raya utama Puncak gitu ya. Itu kurang lebih 30 menit, Pak. 20 sampai 30 menit untuk masuk ke dalamnya itu sendiri. Tapi pas masuknya pun jalannya sudah bagus. Tapi kalau yang dimaksud dengan jalannya jalan desa gitu ya, jalan pedesaan, nah itu tinggal naik ke atas paling juga 2 menit juga udah nyampe gitu ya. Jadi ketika ya lewat jalan raya naik dikit ke jalan masuk ke kampung kita 1 menit 2 menit lah itu udah kelihatan dari bawah pun sebenarnya Granada Skypark. Gitu ya Pak Bani ya. Nanti lebih akurat lagi sekali lagi untuk akses jalan di mana posisinya bisa dibuka Google Maps-nya Bapak Ibu terus tulis aja tuh Granada Skypark. Nah, gitu ya. Jadi nanti bisa di zoom terus kemudian oh masuknya lewat sini, masuknya lewat sini gitu ya. Gitu ya, Pak. Pak Denny, Pak Bani gitu ya. Untuk lebih akuratnya seperti itu sih, Pak. Tapi jalannya alhamdulillah sudah bagus kok. Udah apa namanya? Siap Pak Denny. Sudah aman jalannya. Cuma tadi ya namanya gunung gitu ya, harus siap nanjak gitu. Kang Mas Turi, sorry, saya kemarin atau tadi ya sempat googling, nengok itu kan kalau dari Granada Land itu kan lanjut terus kalau kemarin dari tempat saya Granada Land kan kurang lebih 51 kilo ya. Nah, kemarin Dari mana, Pak? dari ini Bekasinya di seberang Mabes Hankam. Iya. Nah, terus saya juga map lagi ke Skypark itu 74 something lah jaraknya, lewatnya juga sama. Jadi di Bogor Timur ya. Apa benar itu? Jalan Transyogi ya, Pak? Jadi aksesnya bisa dari Transyogi ya, benar ya? Posisinya berarti di sebelah kirinya, bukan sebelah kanannya ini ya. Kalau dari apa namanya jalur puncak 1 itu sebelah kirinya ya, bukan sebelah kanannya ya? Iya, kalau jalur puncak 1 itu sebelah kirinya masuknya nanti belok ke kiri gitu ya. Tapi kalau lewat jalur puncak 2 yang jalan Transyogi itu nanti masuk ke sebelah kanannya seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Bukannya sebelah kiri juga dari Transyogi? Sebelah kanan, Pak, kalau dari Bapak Bekasi ya. Nanti masuk dari apa namanya? Jalan Transyogi, nanti ada gang ke Cikundur biasanya gitu ya. Kalau lewat situ bisa, sebenarnya banyak gang sih untuk masuk ke dalamnya itu, cuma biasanya yang kita lewati itu jalan yang kalau mungkin Bapak Ibu yang sering ziarah ke Cikundur gitu ya. Nah, itu lewat situ juga bisa. Jadi sebelah kanannya Pak kalau lewat jadi dari Transyogi itu, dari Bekasi. Tapi dari Granada Land kemarin berapa kilometer lagi kira-kira? Nah, kalau dari Granada Land sebenarnya kalau ngambil garis lurus sih bisa cuma 1 jam, Pak. Cuma kan karena dari Granada Land harus keluar dulu ke jalan utama Transyogi gitu ya. Sebelah kanan Granada Land-nya. Nah, itu kurang lebih ya 1,5 jam sih, Pak. Karena harus keluar dulu masuk ke jalan utama lagi. Bukan, maksudnya dari simpang yang mau masuk ke Granada Land, bukan dari poin Granada Land-nya ya, dari apa ya, Indomart itu kan ada itu. Oh, dari situ ya, Pak? Bukan masuknya ya, bukan masuk ya. Siap dari jalan utamanya berarti ya, Pak Jamil ya. Kelihatannya kan nggak terlalu jauh banget ya. Iya, tapi sebenarnya kembali lagi Pak, itu kan lurus terus naik ke atas tuh Pak, dari jalan yang pas mau masuk ke Granada Land, tapi kan Bapak nggak masuk ke Granada Land tuh jalurnya, naik ke atas lagi. Nah, itu kurang lebih sih 40 sampai 1 jam, karena nanti masuk ke jalan desanya Pak yang agak jauh gitu ya. Jadi belum sampai ke Cianjurnya, arah ke Cianjurnya belum ya? Kalau kita ngeliat di mapnya sih sebenarnya Granada Skypark ini maksudnya Cianjur Pak, gitu. Kalau kabupatennya gitu ya. Pada ngejom. Di perbatasan antara Bogor ujung memang Bogor Cianjur.
Nah ini ya, di press list kelihatan mungkin Bapak Ibu, di tulisan paling atas tuh press list Granada Skatepark, di situ di Ciwilan, Ciwalen, Sukaresmi, Cianjur, Regensi, Jawa Barat. Maksudnya Cianjur sih Pak. Gitu. Memang ya tadi perbatasan itu sendiri sih. Gitu ya Pak Jamil ya. Oke Kang, terima kasih Kang. Siap, sami-sami Pak. Nah itu Bapak Ibu Granada Skatepark yang memang harganya mulai 1 jutaan gitu ya. Nanti negosiasi di lapangan lah itu. Tapi saya yakin sih kalau seandainya konsumen itu udah ke Granada Skatepark, ya kalau emang kita harus tahu konsumennya dulu nih. Si konsumen ini memang minatnya di pegunungan apa enggak? Kalau emang pegunungan pasti dia harus tahu dong, paham dong medannya seperti apa gitu ya. Dengan suasana yang di ketinggian saya lupa berapa ribu mdpl gitu ya. Tapi suasananya dingin di sana Bapak Ibu, lebih dingin daripada Granada lain. Gitu sih. Nah, tapi unitnya juga sekarang udah tinggal 30-an unit gitu. Jadi nggak terlalu banyak lagi unitnya di Granada Skatepark. Seribuan sampai 1.500 kali Kang. Oh iya, iya. Saya belum apa namanya, belum cek tuh Pak. Berapa ketinggian Granada Skatepark? Bapak Ibu nanti bisa lihat di Google Maps-nya ya. Ini beberapa foto juga teman-teman marketing freelance juga pada di sana nih, apa namanya, camping di sana waktu beberapa bulan yang lalu. Ketinggiannya coba deh nanti kita cek ya. Atau nanti saya sempat tanyakan lagi ke tim Granada Skatepark. Itu ya, yang jelas sih lebih dingin daripada Granada Land gitu. Dan memang kita di atas di Granada Skatepark ini. Oke, saya kira Granada Skatepark ada yang ditanyain kan nih sebelum nanti kita lanjut ke Baki Memorial Park. Noted. Oke, ya Pak Dani. Ciwalen, Cianjur. Jadi nanti bisa cek di press list-nya ya Pak Dani ya, Pak Deni ya. Di press list-nya itu kan ada desanya agak lengkap gitu ya di Ciwelen. Oke, ada lagi yang ditanyain Bapak Ibu tentang Granada Skatepark sebelum kita lanjut ke next Granada Baki Memorial Park, Kampung Pemakaman. Nah ini nih, gitu ya. Gimana kalau menurut Bapak Ibu yang mungkin lebih asik jualan Granada Land atau Granada Skatepark nih, kira-kira? Belum tahu karena masih meraba-raba. Oke, kalau masih agak sedikit ragu nggak apa-apa. Nanti kita lanjut ke proyek selanjutnya gitu ya. Tapi yang jelas, yang penting adalah Bapak Ibu paham produknya dan Bapak Ibu bisa menawarkannya, intinya gitu sih. Karena kembali lagi kalau Bapak Ibu nggak pede jualan di satu proyek kita, gitu ya, di proyek A misalkan, saya nggak pede Kang karena menurut saya suasananya nggak asik gitu ya, atau kemudian nggak dapet feel-nya gitu ya. Ya jangan memaksakan jualan di situ, tapi jualannya di proyek yang lainnya yang siapa tahu itu bisa menjadi pintu pembuka rezeki Bapak Ibu sekalian. Karena memang alhamdulillah Iskariman saat ini buka terus beberapa proyek baru gitu ya, berprogres menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Tentang Baki Memorial Park yang ada di Banten. Nah, Pak Anas nih ya. Pak Anas dari Malang nih. Nanti kemungkinan besar Malang juga jadi Baki, Pak Anas. Baki Memorial Park yang ada di Malang. Nah, ini mungkin nanti juga konsepnya pasti agak mirip juga ya Pak ya. Tapi yang jelas saya di sini menyampaikan tentang Baki Memorial Park yang ada di Lebak, Banten. Oke. Baik Bapak Ibu, Baki Memorial Park ini sebenarnya ini lokasinya adalah di Lebak, Banten ya. Ini proyek pemakaman pertama dari developer Iskariman Property. Yang kemudian kami belajar mendalami pemakaman yang ada di Cikarang, Karawang gitu ya.
Kemudian kita juga sudah terbiasa membuka proyek coupling wisata, tapi kita belum pernah nih membuka proyek yang namanya pemakaman. Tapi kemudian kita riset beberapa bulan, kemudian kita pelajari konsep dan sebagainya. Alhamdulillah menghasilkan Baki Memorial Park yang ada di Lebak, Banten, yang baru launching di awal bulan Oktober ini ya, akhir September sama awal Oktober. Pre-launch sesi kedua itu awal Oktober. Nah, Baki Memorial Park kenapa kita bikin seperti ini? Karena kita pengen menjawab kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat di Tangerang, mungkin Bapak Ibu yang daerah Tangerang ya, Tangerang, Jakarta, sama Banten, terutama seperti itu pasarnya. Jadi latar belakangnya itu kondisi TPU Taman Pemakaman Umum sudah penuh di berbagai kota dan kabupaten, terutama Jakarta, Tangerang sama Banten itu sendiri. Nah, selain itu juga biaya TPU dan iuran perawatan yang mahal. Nanti kalau di Baki, Bapak Ibu ya, Baki itu sangat-sangat terjangkau, sangat-sangat murah gitu ya. Nah, kemudian TPU tidak tertata dan tanah makam sangat sempit, kadang juga suka diinjek-injek gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan kalau misalkan dimakamkan gitu ya. Di pemakaman umum yang tidak terawat. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ntar saya biar nggak ada yang coret-coret dulu. Oke, dah. Terus kemudian makam sering terinjak-injak, lahan bukan milik keluarga, sewaktu-waktu kadang bisa dipindah gitu ya. Pemakaman juga sering ditumpuk, dalam tanda petik ditumpuknya bukan sama keluarga sendiri, tapi kadang juga sama orang lain tiba-tiba ditumpuk gitu ya. Udah beberapa tahun lah kita nyari, mana nih pemakamannya, udah nggak ada gitu ya, ditumpuk sama yang lain. Fasilitas digital TPU kurang memadai, adanya kesan angker juga di TPU gitu ya, harga tanah pemakaman bukan umum mahal ya, TPBU ya. Kadang, nah sekarang kemudian Baki Memorial Park ini memberikan solusi bagi mungkin ya bagi warga terutama Tangerang, Banten, Jakarta ini yang masih belum tahu nih rumah masa depannya di mana gitu ya. Tapi yang kemudian tidak ada kesan angker, kemudian juga harganya terjangkau dan terawat tentunya. Nah, itulah akhirnya kita membuka proyek Baki Memorial Park. Nah, ini kita sempat cek juga ya di beberapa di website Google, lahan pemakaman umum di Tangerang Selatan hampir penuh. TPU di Kota Tangerang penuh gitu ya. Nah, akhirnya kemudian kita memberikan solusi. Nah, Baki Memorial Park ini ya yang baru kita launching di awal bulan Oktober ini, Bapak Ibu ya. Lokasinya itu di Desa Warung Gunung, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Ini di sini ada orang Tangerang atau Banten nggak ya? Yang hadir di Zoom malam ini? Ada yang Tangerang Banten atau Jakarta? Jakarta Tangerang Banten? Oke. Sepertinya belum sambil dengar ya Bapak Ibu ya. Jadi kabupaten itu di daerah Lebak, Banten gitu. Kalau kemudian lewat tol, itu lewat tol yang Rangkas Bitung. Nah, dari tol Rangkas Bitung itu cukup cuma 15 menit. Ya. Dari pintu keluar tol sampai kemudian Baki Memorial Park ini jaraknya cuma 15 menit Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dari Jakarta ya, dari customer kemarin juga waktu pre-launch gitu ya hari Minggu lalu Mas Turi ikut eventnya, itu juga ada yang dari Jakarta kurang lebih 1 jam 50 menit ya, hampir 2 jam gitu ya. Tapi kalau dari Tangerang Kota ya, Tangerang Kota itu cuma 1 jam 30 menit ya, cukup dekat Bapak Ibu. Apalagi kalau dari Kota Banten cuma 1 jam. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan 2 jam, 3 jam gitu, tapi kurang dari 2 jam itu sendiri. Nah, kemudian apa sih yang ada di Baki Memorial Park? Tentunya akses jalan yang row-nya itu 9 meter. Row-nya itu adalah luasnya. Jadi 2 mobil, 3 mobil muat tuh Bapak Ibu ya. Kalau berpapasan. Kemudian ada gerbang masuk juga. Kemudian ada area taman. Karena memang kita menghindari suasana yang terkesan angker gitu ya. Enggak, kita suasana memang suasana taman ya. Taman pemakaman bukan umum, khusus muslim. Ada kantor office-nya, ada musolahnya, ada area kebunnya juga, ada aula serbaguna yang mungkin juga perlu pertemuan atau kemudian sebelum dikuburkan jenazahnya gitu ya. Siapa tahu nanti diperlukan pertemuan terlebih dahulu, kita juga ada aulanya, toilet, fasilitas umum juga tentu itu pasti ada gitu ya Bapak Ibu.
Nah, ini waktu akhir bulan lalu ya, bulan September berarti. Sebelum kita pre-launch, kita juga sudah selesai Bapak Ibu dari mulai warga, desa, camat gitu ya, sampai kemudian berkasnya udah masuk ke provinsi Kabupaten Banten, Provinsi Banten itu sendiri. Nah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ya. Kita juga kemudian bekerja sama dengan para ulama, kiai, terutama juga dengan MUI di Kabupaten Lebak. Nah, ini ketua MUI Kabupaten Lebak yang kemudian sedang mengukur arah kiblat biar kemudian nggak salah juga tentunya kita menentukan. Karena kalau dari kita memang udah ada nih tim plannernya untuk menentukan arah kiblatnya, tapi kan biar lebih akurat lagi ya kita minta para ulama di sana, terutama yang mewakili adalah dari MUI gitu ya, untuk bisa hadir menyesuaikan gitu arah kiblat yang sesungguhnya itu berapa derajat dan sebagainya. Ini sedikit videonya nih Bapak. Oh itu. Bulan lalu ya sebelum kita latihan jalan berjalan. Itu varian. Oke, aku habis tadi banding yang yang bawah lurus lah ya tangan lurus. Ini. Tahu itu. Tadi itu kan papan. Mana tengah-tengah kira-kira tengah-tengah apa namanya? Musola mana? Tengah. Tengah-tengahnya di mana? Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini master site plan-nya. Jadi ada 5 blok Bapak Ibu, ada blok A, blok B, blok C, blok D, dan blok E. Nah, masing-masing blok tentunya unitnya beda-beda. Blok A itu 265 unit pemakam gitu ya. Yang paling banyak memang ada di blok B di 400 blok E ya, 415 unit. Gitu. Nah, total unitnya itu 1548 unit. Tapi sekali lagi kalau untuk pemakaman ini cara marketingnya adalah B2B Bapak Ibu, artinya kerjasama sama DKM masjid mungkin atau yayasan atau memang orang-orang yang sesepuh gitu yang sedang mencari memang area pemakaman tersebut. Nah, ini video singkatnya Bapak Ibu. Tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karenanya, yuk kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Di Baki Memorial Park, kami menyediakan kawasan pemakaman yang sesuai dengan nilai-nilai Islami dan dilengkapi berbagai fasilitas modern serta layanan hingga 24 jam. Jadi, Anda tidak perlu khawatir lagi soal prosesi pemakaman yang rumit dan memakan waktu. Karena mulai dari pemandian, penjemputan, penguburan, hingga perawatan semua kami yang urus. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi 24 jam memang untuk tim kami yang ada di sana. Kita juga kerjasama dengan warga sekitar tentunya gitu ya. Dan ini sangat terjangkau sekali, harganya 15 juta per satu pemakamannya. Yang luasnya itu 4 meter. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, kalau di Cikarang Karawang itu kalau nggak salah paling murah 25 juta apa 40 juta ya, saya lupa gitu ya. Tapi ini Masya Allah Bapak Ibu, ini murah banget ya, hanya 15 juta per 4 meternya atau satu lubang makam. Ini kalau konsepnya single gitu ya, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada sekat antara satu dengan yang lainnya. Ya cuma sebatas luasnya aja gitu ya buat orang berziarah. Dan tentunya di Baki Memorial Park ini kita mengambil konsep hijau yang nantinya akan pastinya kita bangun dengan rumput Jepang gitu ya, bukan rumput gajah yang nantinya di pemakaman tersebut, di taman tersebut, tapi rumput Jepang, pakai rumput Jepang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Rumput Jepang itu yang kecil-kecil. Nah, ini kalau ngambil dari atas seperti ini. Termasuk papan nama dan rumput, iya betul. Jadi ada nanti ya papan nama itu nanti ada di Prestige. Tapi kalau untuk tanahnya tersendiri tadi yang luasnya 4 meter untuk single gitu ya, 4,5 kalau nggak salah itu cukup tanahnya aja. Nanti untuk perawatan dan sebagainya ada biaya sendiri. Saya jelasin dulu ya ini ya. Nah, ini kalau seandainya mudah-mudahan sih nggak putus-putus ya videonya ya. Tapi kalau putus-putus ya setidaknya Bapak Ibu dapat gambaran lah ya. Ini jalan utamanya Bapak Ibu.
Terus kemudian juga ada area galeri marketing. Iya betul Pak Anas, ukuran single harga 15 juta. Tapi kalau di Malang itu 18 juta Pak Anas. Karena kita menyesuaikan apa namanya harga tanah ya di berbagai wilayah. Nah ini area masjid Bapak Ibu. Ya. Kita jadi luasnya berapa hektar sih Kang? Luasnya ini hanya 2,8 hektar, tapi potensi bisa sampai 14 hektar. Cuma tahap pertama ini yang kita buka adalah 2,8 hektar. Dari 2,8 hektar ini yang bisa kita jadikan untuk area pemakaman hanya 50%-nya. 50%-nya lagi adalah buat fasilitas umum seperti masjid, kemudian juga jalan, fasilitas umum taman, toilet, dan sebagainya. Itu 50%-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi 50% buat pemakaman, 50% lagi buat fasilitas umum. Nah sejauh ini kita luasnya 2,8 hektar. Row jalannya itu udah cukup besar Bapak Ibu. 3 mobil berpapasan udah bisa gitu ya. Karena row-nya itu jalan utama itu 9 meter. Lebarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, itu. Nah ini dia kapasitas singlenya. Single itu ukurannya itu luas tanahnya 4,5 meter persegi. Panjangnya 1,5, lebarnya 3 meter. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kapasitasnya untuk satu orang walkway atau jarak 1 meter, satu makam ke makam lainnya untuk berdiri itu kurang lebih 1 meteran. Nah batas antar unit berupa nomor unit atau nomor kafling. Nah kalau tipe double itu luasnya adalah 14 meter. Nah tadi 15 juta itu untuk tipe single ya. Nah kalau tipe double kalau nggak salah 40, nanti kita lihat prestisnya. Kalau double itu harganya 40 jutaan. Karena luasnya juga lumayan gitu ya, 4 meter, 14 meter. Dengan panjangnya 4 meter, lebarnya 3,5. Kapasitasnya 2 lubang tentunya terpisah gitu. Nanti juga kalau untuk double itu ada pembatasnya, rumput yang paling ya 0,5 meter gitu ya. Itu untuk pembatas yang double sama family gitu ya. Jadi batas antar tipe tanaman adalah tanaman pagar. Tapi kalau untuk unitnya single itu hanya berupa nomor bukan tanaman pagar. Nah, kalau family itu ukurannya lebih besar lagi, 2 kali lipat lebih yaitu 30 meter. Nah, 30 meter ini kapasitas untuk 4 orang. Bisa nggak Kang untuk 5 orang? Bisa nggak Kang untuk 6 orang? Ya bisa aja, nanti luasnya juga pasti kita akan tambah juga luasnya. Bukan 30 meter, bisa jadi nanti 40 meter. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia price list-nya. Ya. Jadi promo cash keras ya, mumpung lagi promo pre-launch juga nih Bapak Ibu. Itu harganya 14.625.000 ya, 15 jutaan gitu ya. Tapi itu tanahnya doang Bapak Ibu ya. Itu baru tanah yang luasnya tadi 4,5 meter. Nah, tapi kalau seandainya dia mau ngangsur gitu ya, kita bisa angsuran sampai 1 tahun. Nah, tapi kalau angsuran itu bukan 14 juta, itu 14 juta itu hanya untuk cash keras. Nah, kalau untuk 1 tahun itu bisa sampai yang tipe singlenya itu 20 juta. Bisa dicicilnya 3 kali cicilan atau 6 kali cicilan atau 1 tahun juga bisa. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Harga normal 22.500.000, tapi kalau seandainya lagi promo ya, saat ini kita lagi promo dengan promo angsuran itu 20 jutaan. Tapi kalau dia cash keras itu adalah booking dan lunas di bulan yang sama itu hanya 14 jutaan, 14 sampai 15 jutaan Bapak Ibu. Nah, ini sekali lagi kita ngomongin tanahnya doang nih ya. Tapi kalau tipe double itu yang luasnya 14 meter itu kalau harga normalnya 63 juta. Nah, kalau lagi promo angsuran gitu ya, kita masih ada promo angsuran itu 56 juta. Tapi kalau seandainya dia cash keras itu 42 juta. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Cara bacanya persis seperti itu. Kalau tipe family ya, bookingnya 2 juta, tentu luasnya 30 meter, yang harga normalnya 120 juta tapi bisa harga promo 105 juta. Mumpung harga promo itu sampai akhir tahun ini, itu harga promonya. Tapi untuk cash keras kalau nggak salah di bulan ini ya promonya itu sendiri, yaitu 82
2.500.000. Gitu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk booking tentu sudah mengurangi biaya di awal gitu ya. Semua biaya itu sudah dikurangi dari harga booking utama kalau udah booking itu sendiri. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus juga satu hal lagi. Jadi kalau konsumen itu udah beli di situ, itu udah free perawatan dan landscape rumput selama 5 tahun ya. Jadi udah bonusnya rumput apa namanya tadi? Rumput Jepang tadi ya, sama perawatan selama 5 tahun itu udah free, Pak. Nah, 5 tahun selanjutnya baru nanti ada iuran perawatan lahan IPL. Iuran perawatan lahan per tahunnya itu murah banget. Per tahun cuma 200.000. Jadi per 5 tahun, dibayarnya per 5 tahun ya. Per 5 tahun hanya 1 juta. Ya. Murah banget ya Bapak Ibu ya. Di lain itu kan kalau nggak salah saya dapat informasi di TPU juga setahun 500.000 gitu ya. Kalau ini cuma 200.000 setahun. Ya. Kalau dibagi per bulan paling cuma berapa? 15 ribuan gitu ya. 15-20 ribu gitu per bulan. Jadi murah banget Bapak Ibu. Terus kemudian, nah ini dia ada biaya wajib. Kalau tadi kan cuma biaya jual beli tanahnya ya Bapak Ibu ya. Nah ini biaya jasa, antara akad jasa dengan akad jual beli nggak boleh digabung, gitu ya. Nah akad jasa ini harus kemudian dipisah secara fikih muamalahnya. Akad jasa ini masuknya kemana aja Kang? Biaya wajib ini, biaya wajib itu mulai proses penggalian lubangnya gitu ya. Ustadz pendamping pemakamannya, dokumentasi video atau foto mungkin gitu ya. Terus kemudian papan ari, nisan sementara juga kita nanti kalau misalkan ada garansi juga tentunya kalau nisannya pecah gitu ya. Kemudian ada tenda yang ukuran 5x5 untuk kemudian biar tidak panas atau kehujanan gitu ya Bapak Ibu ya. Atau kursi, kemudian juga ada karpet kalau memang perlu, sound kalau memang diperlukan gitu ya. Dan lain sebagainya. Bunga juga ya kita sudah include di situ. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi termasuk batu nisan yang ukuran 30 x 35 cm, jenis batunya granit ya. Nanti ada garansi tersendiri kalau tiba-tiba beberapa bulan itu granitnya pecah, ada garansinya, tidak perlu bayar. Terus penanaman rumput Jepang hijau untuk semua tipe unit itu sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, biaya di atas itu bersifat wajib karena demi ketertiban. Tujuannya adalah ya tadi ya. Jasa penggalian dari mana sih? Dari warga sekitar Bapak Ibu ya, dari masyarakat sekitar yang nantinya bisa naik secara ekonominya. Terus kemudian demi kerapihan, kenyamanan konsumen bersama juga tentunya gitu ya. Tapi ini dibayarkan ketika memang saat ada pemakaman ya. Kalau belum ada pemakaman nggak perlu dibayarkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saat satu prosesi sekali prosesi pemakaman itu biayanya 7 juta gitu ya. Jadi biaya ini di luar jual beli tanah atau kafling itu sendiri. Oke, baik sampai sini Bapak Ibu ya. Kalau sudah paham ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya tutup. Pak Denny, apa masuk papan nama dan rumput seragam begitu Pak? Iya betul Pak Denny ya, itu udah masuk tadi ya. Itu sempat saya jelaskan, papan nama itu masuk di biaya 7 juta tadi, biaya wajib pemakaman. Ya untuk gali lubang, untuk kemudian ya kalau prosesinya gitu ya. Termasuk juga apa namanya papan nama sendiri gitu ya. Gitu Pak, bahkan nanti ada garansinya juga kalau untuk papan nama atau nanti yang udah bentuknya granit juga. Ukuran single 4 meter harga 15 juta ya Kang. Betul Pak Anas ya. Tapi kalau untuk di Malang nanti 18 juta Pak Anas. Begitu Bapak Ibu untuk pemakaman. Tapi untuk pemakaman ini lebih cocoknya memang kalau kayak di sini nih Bapak Ibu Cikarang. Itu ada masjid yang memang ada iuran per bulannya untuk warga nabung untuk beli tanah makam. Nah itu ada Bapak Ibu. DKM-nya itu menginisiasikan seperti itu. Itu bisa kerjasama juga seperti itu. Kemarin juga ada beberapa yayasan yang kita kerjasama, dia juga tertarik nih pemakaman di Baki Memorial Park gitu ya, pengen kemudian warganya bisa dimakamkan di situ juga, beli beberapa unit, gitu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Baki Memorial Park ini pemakamannya khusus Muslim ya, non Muslim belum bisa, gitu ya, karena memang ada hadisnya sendiri untuk pemakaman diharuskan untuk wilayah Muslim sendiri.
Misal meninggal di Jakarta, ambulan ke pemakaman dari siapa? Nah, nanti ada biaya operasional tersendiri, Pak, dan itu sifatnya tentatif. Bagus nih pertanyaan Pak Lukman nih. Ini sebenarnya harusnya ada, saya belum nganampin satu lagi ya. Itu biaya opsional. Kurang lebih biaya opsional itu 1 juta ya. Biaya opsional itu 1 juta. Meliputi apa? Nanti saya kirim di grup ya untuk tambahan ini ya. Itu untuk kemudian jemput jenazah pakai ambulan dari kita, dari Baki Memorial Park, kemudian juga pemandian juga dari kita gitu ya. Tapi itu opsional aja, mau dipakai silahkan. Kalau biasanya juga kan itu dari rumah sakit sudah ada gitu ya, kalau emang dia meninggal di rumah sakit, atau dari kampung juga sudah ada gitu ya, biasanya seperti itu. Makanya kemudian itu masuk ke biaya opsional, boleh diambil atau bisa diambil, bisa kemudian nggak diambil juga nggak apa-apa. Nanti ada biaya sendiri ya, gitu ya Pak Lukman ya. Untuk penjemputan, pemandian, kurang lebih 1 juta biayanya. Oke, Pak Anas sudah paham ya? Sasarannya, nah sasaran pemasaran proyek Baki ini kemana sih Kang yang tepat? Pertama Bapak Ibu, kalau kita main di FBH itu sebenarnya bukan sasaran kita. Kenapa? Karena yang main FBH itu generasi-generasi yang milenial gitu ya, 50 tahun ke bawah gitu ya, 40 tahun lah gitu ya. Dia cocoknya untuk investasi coupling wisata gitu ya. Makanya untuk Baki Memorial Park ini lebih kepada B2B, bisnis to bisnis, atau langsung ketemu orang gitu ya. Ketemu dengan sesepuh gitu, atau kemudian ketemu dengan apa ya, Pak Haji gitu ya. Atau kemudian selain itu juga bisa kerjasama dengan ini Pak Anas, dengan apa namanya, yayasan itu suka ada Pak, yang kemudian bukan infak ya, tabungan untuk beli tanah masa depan atau rumah masa depan pemakaman. Jadi dengan yayasan dan juga dengan DKM Masjid. Dengan yayasan yang pertama, kemudian dengan DKM Masjid kalau memang di masjidnya itu ada apa namanya, ya tadi ya, program untuk rumah masa depan tanah pemakaman. Atau juga kita bisa minta waktu dengan masjid presentasi ya, tentang Baki Memorial Park ini. Siapa tahu kan biasanya, punten ya Bapak Ibu ya, menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat kita ini yang ke masjid itu para sesepuh gitu ya, yang usianya biasanya udah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas gitu ya. Anak-anak muda itu ya jarang gitu yang ke masjid gitu ya. Jadi sebenarnya di masjid pun bisa kita melakukan presentasi, atau kita temui dengan beberapa orang yang kayak potensial nih, ngobrol-ngobrol dan sebagainya gitu ya. Nah yang ketiga, strategi sasaran pemasarannya itu di rumah sakit Pak. Rumah sakit itu kan kadang juga banyak ya orang yang kemudian sudah masuk rumah sakit, punten misalkan udah darurat gitu ya, mereka masih bingung ini kalau wafat meninggal mau dimatiin di mana nih gitu ya, mau dimakamin di mana nih gitu ya Pak ya. Jadi panas gitu ya. Jadi itu Pak, satu yayasan, kedua masjid-masjid yang Bapak Ibu itu udah dekat dengan masyarakat bisa ditawarkan gitu ya. Yang ketiga adalah rumah sakit. Nanti bisa kerjasama dengan rumah sakit tersebut, atau ya tawarkan kemudian ke beberapa orang yang ada di sana. Gitu ya Pak ya. Ini sasarannya seperti itu kalau untuk proses pemasaran Baki Memorial Park. Nggak cocok kalau pakai FBH, kurang cocok gitu ya. Kurang cocok. Kenapa? Karena yang main di FBH itu orang-orang generasi 50 tahun ke bawah rata-rata gitu ya. Nah, kalau untuk Baki Memorial Park ini biasanya B2B sistemnya. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Insyaallah sudah paham ya tentang Baki Memorial Park dan juga Grand Sky Park. Gaspol nggak nih? Wah, jangan-jangan ketiduran nih dengar malam kali ini. Udah saya tutup nih. Nanti Kang, nggak tiduran. Oh, masih siap Pak. Saya khawatir tiba-tiba asik gitu ya tidur. Gitu sih Pak gambarannya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kalau seandainya yang Mas disampaikan closing grosiran untuk Baki Memorial Park ini harganya murah, cuma 14 jutaan, 15 juta lah gitu ya. Dimana kemudian di sisi lain rumah masa depan ini menjadi suatu kebutuhan bagi kita. Pasti bagi kita sebagai seorang muslim,
namanya kemudian ketika wafat pasti dimakamin. Nah, perkaranya adalah dimakaminya di mana, udah punya tanah belum? Banyak loh yang kemudian konsumen-konsumen atau kemudian orang-orang yang punya rumah banyak gitu ya, punya investasinya banyak, tapi kadang melupakan gitu, kadang nggak ingat, kadang lupa untuk mempersiapkan rumah masa depannya gitu ya. Karena dia pengen rumah masa depan tadi ya selain di dunia dia punya rumah yang nyaman, tapi ya nanti ketika pemakaman pun dia pengen juga tempat yang nyaman. Artinya adalah tempat-tempat orang berziarah itu nyaman, nggak diinjek-injek pemakamannya, nggak ditumpuk-tumpuk gitu ya. Nah itu menjadi pasar dan juga potensi ya buat bisa closing grosiran adalah masuk ke masjid-masjid, ketemu DKM-nya, kita sampaikan presentasi tentang bagi Memorial Park ini. Nanti kalau ada yang mau, biasanya kalau yang mau bukan cuma 1 unit Pak, biasanya dia ngambil tipe double, tipe family gitu ya. Karena nggak mau kemudian dimakamin cuma sendiri di situ. Biasanya sama istrinya gitu ya, atau sama suaminya, atau sama-sama anak-anaknya, seperti itu sih Pak. Jadi rata-rata mereka ngambil tipe double atau family. Gitu. Gitu ya Pak. Oh, Pak Anas open cam juga nih. Siap Pak Anas gitu ya. Aman Pak Anas? Ya, mudah-mudahan nanti proses bagi di Malang segera launching, Kang. Siap. Di Malang itu udah banyak Pak yang NUP yang udah pada pesen. NUP itu udah mencoba pengen ikut di free launch ya. Nanti Pak Anas boleh banget ikut di acara free launch-nya. Kalau nanti kita Siap-siap. Gitu Pak Tatang, mungkin ada yang ditanyakan Pak Tatang? Oh iya, Pak, untuk yang kalau saya kan di daerah Bekasi nih, Iya Pak. biasanya kan kalau ditawarkan untuk di masjid-masjid daerah sini kan apa nggak ada yang deket aja gitu kan? Nah, nah kalau yang untuk ini sasaran kita ini kayak gimana nih Pak? Kalau untuk yang deket-deket gini kita kemana aja gitu kalau ini? Ya, baik Pak. Nah, bagus banget pertanyaannya Pak Tatangnya. Jadi Baki Memorial Park ini kita baru buka di Lebak Banten karena memang sasarannya itu Tangerang, Banten sama Jakarta. Terus kemudian di Malang gitu ya Pak Anas ya, itu yang kemudian kita juga buka di sana. Nah ini udah ada rencana Pak dari ownernya sendiri mau buka di daerah Bogor Timur untuk wilayah Bekasi dan Bogor. Wah, itu mungkin lebih terjangkau ya Pak ya. Lebih kejangkau itu. Iya lebih kejangkau. Tapi kita masih belum nemu lahannya nih Pak di Bogor Timur. Kemarin sudah sempat nemu lahannya, cuma ya kita mau safety juga kan, legalitasnya sedikit bermasalah dari si pemiliknya. Jadi kita nggak mau ngambil tuh. Jadi kita pengen yang lahannya oke, tapi legalitasnya juga aman gitu ya. Karena kita juga punya tanggung jawab kan ke konsumen itu sendiri harus aman. Nah sejauh ini kita belum dapat nih Pak di Bogor Timur untuk pemakaman gitu. Nanti kalau sudah dapat kita pengen launching Pak di daerah Bogor Timur dengan pasarnya itu Bekasi, ya Karawang masuk gitu ya. Kemudian Bogor sama Depok mungkin seperti itu. Kalau yang di Karawang ini kan cukup mahal ya Pak Tatang ya, yang apa namanya? Lupa saya. Enggak, soalnya kalau lihat info dari yang masjid terdekat sini itu kan lokasi sini tuh udah penuh ya. Kalau sebenarnya di yang TPU yang Pondok Kelapa itu kan udah penuh, nggak boleh dari Bekasi kan. Iya sekarang betul Pak. itu udah sejak untuk Jakarta aja. Kecuali numpang ya itu ditumpuk itu bisa. Nah mungkin nah sekarang kan keluarnya tuh ke mana yang tempat yang ngumpul semua itu di agak jauh itu di daerah Cibubur itu Pak. Semua tuh yang TPU apa tuh yang jadi semua ke sana itu kalau sekarang. Yang diarah. Iya. Tapi ya, mungkin kalau tapi kalau Iskariman bukannya bukan TPU ya, namanya TPBU, Taman Pemakaman Bukan Umum. Kalau TPU itu nggak bisa dikomersialkan, nggak bisa dijual-belikan tanahnya. Iya. Enggak, jadi kalau dulu kan di sini juga ada perkumpulan, jadi di sini ada iuran tiap tahun itu. Nah, jadi begitu ini udah diurus sama ininya RK kan sebutnya tuh. Nah, itu, dulu mesti terdekatnya itu ke situ ke
Pondok Kelapa waktu zamannya dulu-dulu itu terdekat. Iya. Nah, kalau sekarang kan udah ini Bingung ya. bingung kan sekarang jadi jauhan juga ke sana. Kadang-kadang dia beli yang di wakaf yang dekat-dekat sini aja. Nah, kalau Iya. ada alternatif gitu kan lebih bagus lagi kalau ada yang ini bisa keluarkan juga bapak-bapak di sini. Itu, Pak. Iya, betul. Betul, Pak. Doain Pak, mudah-mudahan bisa segera buka nih Iskariman di daerah Bogor Timur yang lebih terjangkau dari Bekasi. Iya, Pak. Iya, Pak. Segitu, terima kasih infonya. Siap, sama-sama Pak Tatang. Berarti nanti Pak Tatang tetap fokus aja dulu di kafling yang ini ya, apa, kafling wisata yang kemudian untuk investasi ya. Tapi untuk Bapak Iya. Ibu teman yang di sini Tangerang, Banten gitu ya, Jakarta, potensi nih Pak untuk bagi Memorial Park ini. Pak Bani kayaknya mau ngomong nih Pak Bani nih. Gitu ya, Bapak Ibu. Insya Allah ada lagi yang ditanyain kira-kira? Mute. Waalaikumsalam. Oh ya siap, Panas. Gimana Pak? Pak Bani mau ngomong tapi mute, nggak bisa keluar suara. Iya, Pak Bani mau ngomong apa gimana nih? Suaranya masih ke mute, belum kedengeran. Atau jangan-jangan lagi nelpon. Suara Pak Bani masih ke mute. Ya. Masih belum diaktifkan voice-nya. Oh iya, Bapak Ibu, saya mau info ini. Oh, kayak udah aktif nih Pak Bani. Gimana Pak Bani? Ya. Saya mau fokus ke kapling villa dulu. Siap. biar nggak ini nggak pecah bang. Ya. Boleh banget Pak. Soalnya kalau untuk yang pemakamannya saya masih apa ya? Masih nebak-nebak gitu. Soalnya kan dari lokasi saya kan tinggal di Bekasi untuk pemasaran ke sana kan agak ini ya, agak sepertinya bukan iya pasarnya. cukup jauh. Betul. Siap Pak Bani, langsung digaspol nih Granada Land atau Granada Sky Park. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oh iya, satu lagi informasi dari saya sebelum mungkin Bapak Ibu ada yang mau live Zoom. Jadi di akhir bulan ini kemungkinan tanggal 27 atau tanggal 26 nanti kita infoin ya. Kita ada silaturahmi event nih, khusus informasi ini saya berikan kepada Bapak Ibu yang masih ada di Zoom nih. Event silaturahmi marketing dengan owner Iskariman Property Syariah di akhir bulan ini. Nah, info detailnya nanti saya kirim di grup ya. Lokasinya di Cikarang. Punten Pak Anas, lokasinya di Cikarang Pak, Kabupaten Bekasi. Insyaallah next Pak ya. Kang, lanjut. Dari Bekasi bisa naik kereta api tuh. Iya, dari Bekasi naik kereta api Cikarang, dari Cikarang sekitar 20 menit 30 menit sih naik ojek online ke lokasi kita. Siap. Bisa barengan nanti. Kalau mau naik motor dari Bekasi cukup jauh, capek. Jalan Kalimalang lurus gitu ya, sekitar sejaman sih memang, lumayan sejam lebih. Nanti informasi detail kita share di grup deh. Tapi sejauh ini rencana di akhir bulan ini ada silaturahmi marketing dengan owner Iskariman Property Syariah seperti beberapa bulan yang lalu yang telah diadakan dengan teman-teman yang lebih dulu join di Iskariman. Biar nanti lebih gaspol lagi, saya pengen belajar sukses nih dari ownernya langsung. Iskariman bisa buka semua proyek di berbagai wilayah ini, gimana caranya gitu ya. Insya Allah. Amin. Kemarin kita di Bali sudah launching gitu ya, terus kemudian juga di Lombok nih yang mau launching lagi, Sukabumi dan sebagainya. Cukup ya Bapak Ibu ya, Insya Allah ini udah jam 9. Terima kasih Pak Bani, terima kasih Pak Anas. Terima kasih Kang. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa closing ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti kalau seandainya butuh follow up dari Mas Tri, kabarin aja Pak. Ya, Insya Allah tujuan kita sama. Ya, siap. Siap. Terima kasih Kang. Ya Pak Jamil, terima kasih banyak Pak Jamil, Pak Tatang, Pak Amir, Pak Munawar. Ya, sama-sama Pak. Ya, saya izin tutup ya, Bu Ati, Khair, udah hadir juga Pak Irwan. Semuanya kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir banget, besok pagi seperti biasa ada kajian Iskariman Properti rutin setiap Jumat pagi. Informasi detail nanti kita akan share di grup juga untuk link Zoom-nya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kamu udah balas 2 menit nggak? Kenapa Pak? Boleh Pak Amir, kita sambil ngobrol santai.